Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih. Kita akan masuk pada sesi pertama untuk materi. Kita harapkan semuanya bisa fokus dan konsentrasi. Ya, kita sesi pertama akan dibawakan Pak Andika untuk materinya, dan kita mulai dari jam 11 ya, 11 sampai nanti sampai jam 12. Jadi sesi pertama ini akan dibawakan oleh Pak Andika mulai dari jam 11 ini sampai jam 12. Lalu nanti kita break dari jam 12 sampai jam 12.40 kita break atau makan siang ya. Makan siang begitu. Nanti selanjutnya kita sesi kedua dilanjutkan oleh Pak Pendeta Randy, yaitu jam 13.40. Itu untuk sesi kedua dilanjutkan oleh Pak Randy, dan nanti break snack dari jam 13.40 sampai jam 14. Dan yang terakhir sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Sesi tanya jawab itu dari jam 14 sampai kurang lebih nanti sesi tanya jawab itu kurang lebih 1 jam, dari jam 14 sampai jam 15. Jadi Bapak Ibu, mari kita persiapkan konsentrasi kita, hati kita untuk menerima sesi pertama ini, dan mungkin juga akan kita persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanya jawab untuk kedua hambanya, untuk pembicara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita serahkan untuk Pak Andika sesi pertama. Monggo Pak Andika, silakan. Terima kasih. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara. Ya baik, kita akan berdoa sebelum saya memaparkan materi saya pertama. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu, ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Pada saat siang hari ini kembali kami datang ya Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan mengaruniakan kepada kami hikmat untuk kami dapat mengerti setiap materi yang akan kami pelajari pada saat siang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang membuka hati kami untuk kami dapat memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar dan yang akan kami hayati dan serapi dan simpan dalam hati kami. Dan biarlah kami menyimpan setiap firman ini di dalam hati kami dengan lemah lembut. Kami serahkan ya Tuhan sesi pertama ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Siang hari ini saya akan memaparkan materi saya yang pertama. Yang pertama ini berbicara tentang landasan daripada iman Kristen. Mengapa sampai saya dan Pendeta Randy memilih tema Solus Christus, artinya segala sesuatunya memang hanya karena Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Segala sesuatu dalam hidup kita itu memang dapat terjadi hanya karena Kristus. Nah, oleh karena itu yang pertama kita berbicara tentang landasan teorinya atau landasan teologisnya, dan nanti pada sesinya Pendeta Randy kita membahas secara teologi praktikalnya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Ini bisa di next kalau bisa, karena nggak nyampe sepertinya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di slide ini bahwa kalau kita berbicara tentang teologi Kristen atau dasar keselamatan iman Kristen, itu apa sih sebenarnya yang menjadi landasan dari teologi atau keselamatan iman Kristen? Dasarnya itu hanyalah satu, yaitu apa? Pribadi siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Nah, itulah yang kemudian akhirnya dalam istilah Latinnya solus Christus. Ya. Itulah yang menjadi teologi dan dasar keselamatan iman Kristen. Tidak di dalam teori-teori, bukan di dalam konsep-konsep,
bukan di dalam ide-ide dari pikiran manusia, tetapi terletak pada satu pribadi, ya. Dan di atas dasar fondasi ini, gereja Kristus di sepanjang abad akhirnya memahami Allah yang Esa itu bersifat Tritunggal. Nah, jadi Tritunggal itu semakin lama semakin dinyatakan secara klimaks ketika Yesus datang ke dunia. Nah, jadi pemandangan bahwa atau teologi Allah itu Esa itu sudah dari sejak Perjanjian Lama. Perlahan demi perlahan disingkapkan. Nah, puncaknya itu pada waktu Yesus datang ke dunia, disitulah orang mulai memahami bahwa Allah yang Esa itu bersifat Tritunggal. Nah, itu pemahaman iman Kristen. Nah, ajaran-ajaran Kristen pada akhirnya itu bersumber dan keluar dari dua ajaran ini. Yesus Kristus dan Allah Tritunggal. Apapun saja doktrinnya, mau itu doktrin gereja, gitu ya, mau itu doktrin akhir zaman, apa saja doktrin yang menyusul di belakangnya, itu pasti harus bersumber dan keluar dari kedua ajaran ini. Apa itu? Allah Tritunggal dan Yesus Kristus, ya. Sehingga Allah Tritunggal dan Kristologi itu menjadi pusat dan segalanya di dalam teologi Kristen. Apapun saja, membaca Perjanjian Lama pun juga harus dilihat dari lensa Kristologi, Allah Tritunggal. Ketika membaca Perjanjian Baru apalagi, gitu ya, Allah Tritunggal, Yesus Kristus, Kristologi itu dinyatakan dengan kaya sekali dalam Perjanjian Baru. Nah, sehingga dengan demikian Allah Tritunggal dan Kristologi menjadi pusat dan segalanya dalam teologi Kristen. Nah, secara khusus berbicara tentang Yesusnya sekarang. Kita tidak berbicara Allah Tritunggalnya, tetapi kita fokus hari ini kepada solus Kristusnya, yaitu Yesusnya. Bapak Ibu kalau melihat di sini inkarnasi, penyaliban, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus itu merupakan karya pusat dari penebusan yang dilakukan oleh Kristus, sehingga isi utama dari berita keselamatan adalah tentang Kristus. Apanya? Inkarnasi, salib, kematian, penguburan, dan kebangkitan. Maka apapun saja, mau itu berbicara tentang baptisan, gitu ya, mau berbicara tentang kehidupan spiritualitas Kristen, pusatnya itu terletak pada Kristus ini. Apanya? Inkarnasinya, salib, kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di dalam kita membahas solus Kristus ini Bapak Ibu ya, tentang Kristus, maka dari mana seharusnya kita memulai membahas tentang Yesus ini, gitu ya. Maka saya ketika mempersiapkan materi, saya mencoba untuk menyusunnya menurut 4 kerangka utama dari Christian worldview atau wawasan dunia Kristen. Bapak Ibu, Alkitab kita itu kalau disarikan itu ada 4 cara pandang. Yang pertama itu creation, berbicara penciptaan, betul ya? Kita Kejadian berbicara penciptaan, Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2. Nah, itu wawasan dunia Kristen yang pertama. Segala sesuatu disorot dari kacamata creation dulu seperti apa. Yang creation itu adalah idealnya. Dulu waktu Allah mencipta, idealnya itu seperti apa. Nah, lalu masuk yang fall. Fall itu berarti apa? Setelah penciptaan apa Bapak Ibu? Kejatuhan. Masuk pasal 3. Nah, mulai detik pasal 3 sampai seterusnya, seluruh perjalanan umat manusia itu adalah perjalanan manusia yang dikuasai oleh dosa. Nah, fall. Nah, maka apa-apa saja yang terjadi pada diri manusia dan dunia ini di dalam kondisi fall. Dan bagaimana relasi Allah dengan umat manusia di dalam titik fall ini atau kejatuhan. Nah, setelah kejatuhan, maka masuklah kepada wawasan dunia yang ketiga, yaitu redemption. Apa redemption Bapak Ibu? Penebusan. Penebusan itu berarti di mana Kristus itu datang ke dunia, ya, mati, disalibkan, bangkit, dan seterusnya. Nah,
Redemption ini sebenarnya adalah proses di mana Yesus mengembalikan kita kepada kondisi ideal. Nah, jadi creation ideal, fall tidak ideal, redemption mengembalikan manusia ke ideal. Nah, kemudian consummation itu puncaknya. Puncak dari penebusan Kristus, yaitu ketika Yesus datang kedua kali. Sekarang ini belum puncak. Baru nanti puncaknya ketika Yesus datang kedua kali. Kenapa saya katakan begitu? Kitab Wahyu mengatakan akan ada apa? Langit dan bumi baru. Lah itu puncaknya. Sekarang kan yang baru siapa? Yang baru itu. Manusia baru siapa? Orang Kristen kan? Dimulai dari redemption itu orang-orang Kristen yang dijadikan komunitas yang baru. Manusia baru. Inilah gereja. Komunitas orang-orang yang telah menjadi manusia baru. Perlahan namun pasti orang Kristen dilibatkan Tuhan di dalam dia memulihkan segala sesuatu ke dalam kondisi ideal. Nah itu ya. Nanti tiba Yesus datang, semuanya dibuat menjadi ideal seperti awalnya. Nah itu. Nah inilah yang akan menjadi kerangka kita di dalam membahas solus Kristus ini. Gitu ya. Nah kalau kita berbicara worldview, wawasan dunia. Apa sih wawasan dunia itu? Secara teoritis Bapak Ibu, wawasan dunia itu adalah suatu cara pandang tentang dunia dari perspektif tertentu. Setiap kita, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pasti punya yang namanya wawasan dunia atau cara pandang. Betul ya? Dalam kita misalkan, ketika Bapak Ibu diminta, berikan pendapatmu tentang kasus A. Nah, ketika Bapak Ibu mulai memberi komentar, ketika Bapak Ibu mulai memberi pendapat, ya sebetulnya itulah cara pandangnya. Itulah wawasan dunianya. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Nah, cuman kan kalau diteorikan itu kan kesannya jadi kayak rumit gitu ya. Padahal sebenarnya wawasan dunia itu setiap hari kita pakai. Ya, ketika kita memberi pendapat, memberi komentar, memberikan masukan, memberikan opini, kita sedang memakai cara pandang kita dari perspektif tertentu. Dan perspektif tertentu itu biasanya beragam. Bisa dari wawasan dunia keagamaan, bisa dari budaya, bisa dari mitos. Contoh, dulu kalau perempuan hamil kan biasanya jam 6 maghrib suruh cepat masuk rumah. Gitu ya. Anak kalau sudah jam 6 maghrib gak boleh main di luar rumah. Takutnya dicolong sama bebek gombel. Iya kan? Ketika seorang ibu atau seorang mbah bilang, ayo nak masuk sudah jam 6 sore. Kenapa? Nah begitu ditanya kenapa, wawasan dunianya dikeluarkan. Ya, karena kalau jam 6 sore masih main di luar, nanti anak-anak diculik bebek gombel. Nah inilah perspektif dia. Kenapa melarang tidak boleh main keluar rumah? Nah pertanyaannya, ini mitos atau bukan? Nah kan gitu Bapak Ibu ya. Nah ini satu contoh. Nah ini wawasan dunia itu kurang lebih begitu. Ya, wawasan dunia kurang lebih begitu. Nah sehingga wawasan dunia seseorang ini nantinya akan menjadi sebuah gambaran besar yang harmonis, saling sambung menyambung antara satu dengan yang lain, di mana itu menjadi dasar bagi kepercayaannya, bagi seseorang untuk memahami dunia sekitarnya. Nah itulah wawasan dunia. Nah kalau kita kembali kepada wawasan dunia Kristen, berarti dari mana sumber wawasan dunia Kristen? Menurut Janak Suci Athanasius, seorang bapak gereja Bapak Ibu dari abad keempat, dia mengatakan bahwa cara pandang Kristen yang sejati, sumbernya itu harus dari Kristus. Sumbernya dari mana Bapak Ibu? Kristus. Apanya? Ajarannya, hidupnya, matinya, bangkitnya, dan pemuliaannya. Dan dari Kristus lalu kepada para rasul. Para rasul itu punya dua tradisi ajaran, yaitu lisan dan tulisan. Dan kemudian para bapak gereja yang menerus lanjutkan ajaran Kristus dan para rasul. Coba kita sama-sama buka dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 2
ayat yang ke-15. Jika ada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan 2 Tesalonika 2 ayat 15, boleh bantu saya untuk membacakannya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, Ya. baik secara lisan maupun secara tertulis. Perhatikan itu Bapak Ibu ya. Para rasul mengatakan berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran. Ya, ajaran-ajaran. Dalam Yunani kata ajaran-ajaran itu paradosis. Yang kalau diterjemahkan secara harfiah artinya diteruslanjutkan. Nah, jadi para Kristus memberi ajaran kepada rasul, para rasul itu menerima, lalu meneruslanjutkan lagi kepada generasi berikutnya. Nah, sekarang Paulus tadi katakan ajaran-ajaran yang kamu gereja, orang Kristen, terima dari kami, para rasul. Jadi sumber ajaran gereja tidak boleh lain. Seperti kata Rasul Paulus, kamu gereja terima dari kami, rasul. Ajaran gereja sumbernya haruslah rasul setelah Kristus. Karena rasul yang diajar langsung oleh Yesus. Betul ya Bapak ya? Nah, kamu terima dari kami. Berupa apa? Lisan dan tertulis. Nah, yang tertulis ini. Nah, lisan itu adalah ajaran-ajaran yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi juga berotoritas. Gitu ya. Saya tidak ada waktu untuk membahas mengenai ajaran lisan, tetapi ada ajaran lisan itu. Gitu ya. Ajaran lisan dan tertulis. Nah, yang tertulis yang kita terima sekarang ini. Berpeganglah pada itu. Berdirilah teguh pada ajaran rasul yang lisan dan tertulis. Dan kemudian kepada para bapak gereja, penerus atau suksesi dari rasul, coba buka Yudas 1 ayat yang ketiga. Yudas 1 ayat ketiga. Boleh bantu saya lagi salah seorang? Yudas 1 ayat 3. Yudas 1 ayat 3. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasihi, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Memperjuangkan iman yang telah disampaikan kepada semua orang-orang kudus. Sebenarnya di dalam LAI yang terjemahan itu ada satu kata Yunani yang dihilangkan, gitu ya, atau mungkin tidak diterjemahkan mungkin ya. Itu hapax. Saya tahu kalau yang diterjemahan baru, Pak Pendeta ini apakah sudah? Tetap tidak ada ya. Nah, itu hapax itu artinya begini. Memperjuangkan iman yang telah disampaikan sekali untuk semua orang kudus. Nah, kata sekali itu meskipun satu kata begitu, tapi penting maknanya. Kenapa? Ini mau menunjukkan bahwa iman Kristen itu sekali diberikan, itu berlaku untuk semua generasi. Jadi ajaran Kristen itu tidak boleh berubah. Ajaran Kristen tidak mengalami inovasi. Ajaran Kristen tidak mengalami variasi. Ajaran Kristen tidak boleh ada reformasi. Tetapi ajaran itulah yang harus mereformasi hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Itulah yang harus merubah hidup kita. Tapi ajarannya tidak boleh ada perubahan. Karena sumbernya sudah dari Kristus yang sang sempurna itu. Bagaimana bisa ada divariasi? Bagaimana bisa dirubah? Bagaimana bisa diinovasi? Nah, jadi sumber cara pandang Kristen memandang tentang keselamatan itu, memandang tentang keselamatan haruslah bersumber dari Kristus, para rasul, dan para bapak gereja. Kita lanjut ya. Next. Kok tidak berubah? Tolong di next. Nah, wawasan dunia Kristen haruslah kristosentrik. Kristosentrik itu artinya berpusat hanya pada Kristus saja. Wawasan dunia keselamatan Kristen haruslah berpusat pada Kristus saja dan Christological. Artinya apa? Segala sesuatu harus berbicara dan terkait dengan Sang Kristus itu.
berpusat pada Kristus, dan apa saja harus terkait dengan Sang Kristus itu. Inkarnasinya, salib, mati, bangkit, dan dimuliakannya. Itu maksudnya, ya. Nah, sekarang kita membahas dari creation dulu. Kalau berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang Yesus. Dan berbicara tentang Yesus, maka kita perlu bertanya, di mana Yesus itu ada dari sejak mulanya? Gitu ya. Yesus itu sudah ada dari sejak apa Bapak Ibu? Creation ini tadi? Penciptaan. Nah, seorang Bapak gereja bernama Irenaeus dari Lyons, dia mengucapkan satu istilah yang sangat menarik sekali. Dia mengucapkan oikonomia salutis. Oh iya Ibu ya, oikonomia salutis ini ya. Oikonomia salutis. Kita akan lihat penjelasan daripada beliau ya. Oikonomia salutis, dia mengatakan begini. Keselamatan Allah itu telah diatur dari sejak penciptaan. Wah ya, selama ini kalau kita berbicara penciptaan, berbicaranya mengenai apa? Langit, bumi, segala isinya kan begitu ya. Nah tetapi menurut Irenaeus dari Lyon, Irenaeus ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes Bapak Ibu. Dia mengatakan keselamatan Allah itu sudah diatur oleh Allah dari sejak penciptaan. Anak Allah Sang Juru Selamat telah ada sebelum segala zaman dalam keberadaannya. Berarti anak Allah itu sudah ada dari sejak kekal. Sehingga segala sesuatu itu diciptakan oleh Sang Anak dan kembali untuk Sang Anak. Jadi Allah dan Sang Anak Allah itu sudah ada dari sejak kekal. Nah sehingga ketika Allah mencipta segala sesuatu, semuanya diciptakan oleh Sang Anak dan untuk Sang Anak. Kita buka sama-sama dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Kembali boleh tolong ada yang bantu saya bacakan. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Kolose 1 ayat 16 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan bahwa memang Sang Anak terlibat di dalam penciptaan. Tetapi keselamatan itu juga ditujukan dengan maksud yang sama. Jadi bukan cuma Allah mencipta langit bumi oleh Kristus dan untuk Sang Kristus. Keselamatan juga punya pola yang sama. Ya kan? Keselamatan juga punya pola yang sama, yaitu bahwa Allah mencipta manusia supaya manusia menjadi seperti Allah. Manusia telah diciptakan menurut gambar Allah dan dapat menjadi serupa dengan gambar Allah menurut contoh yang dapat dilihat dalam Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Sang Anak Allah dan untuk Sang Anak. Keselamatan juga punya pola yang sama, bukan cuma langit bumi saja. Keselamatan, bagaimana keselamatan itu dikaryakan? Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaannya, siapakah gambar itu? Ya, Kolose 1 ayat 15. Coba boleh dibaca. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan sungguh utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan itu. Ia adalah gambar Allah. Yang dimaksudkan dalam ayat 15 adalah siapa? Yesus. Jadi ketika Tuhan mencipta kita, manusia, Dia ciptakan kita itu menurut suatu pola. Polanya siapa? Yesus itu. Gitu ya. Manusia ketika dicipta menurut gambar, akhirnya manusia itu menjadi pusat dari ciptaan. Karena manusia diciptakan untuk Kristus dan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Kejadian 1 ayat 26 mengatakan apa?
Marilah kita menjadikan manusia menurut apa Bapak Ibu? Gambar dan rupa. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar, artinya sama aja Allah mau mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut Kristus itu. Dan rupa kita artinya berjalan untuk menjadi serupa dengan Sang Kristus itu. Karena Kristus adalah gambarnya Allah. Gitu ya. Di mana Kristus yang adalah pusat dari segala yang ada. Karena manusia diciptakan menurut gambar, manusia inilah yang menjadi pusat dari antara segala ciptaan. Tetapi Kristus yang adalah sang gambar itu sendiri pusat dari segala yang ada. Lah itu beda. Ya kan? Makanya karena manusia itu pusat dari segala ciptaan, Kejadian 1 ayat 26 apa? Biarlah ia memerintah. Karena dia pusat dari ciptaan. Puncak dari semua ciptaan itu manusia. Mahkota ciptaan itu manusia. Tapi Kristus yang menjadi pola itu pusat dari segala yang ada. Baik langit, bumi, dan manusia itu sendiri. Amin Bapak Ibu ya. Nah, penciptaan manusia dalam gambar Allah inilah yang menjadi tujuan sejati manusia. Kristus adalah sang gambar yang menjadi suatu pola bagi penciptaan manusia. Sebab itu tujuan tertinggi manusia menjadi serupa dengan Kristus. Dan inilah sasaran tertinggi keselamatan umat manusia. Dari kalimat beliau, kita menangkap bahwa ketika detik kita percaya pada Kristus, tujuan tertinggi kita cuma satu. Apa Bapak Ibu? Serupa dengan Kristus. Itulah tujuan keselamatan. Jadi keselamatan bukan berbicara Bapak Ibu percaya sekarang nanti masuk surga. Surga itu pasti. Iya kan? Tetapi keselamatan itu sendiri apa? Apakah cuma pindah tempat dari bumi ke alam lain yang kita sebut surga itu? Ternyata bukan. Gitu ya. Keselamatan itu adalah berbicara tentang apa? Serupa dengan Kristus. Ya, nanti keserupaannya seperti apa? Bagiannya pendeta Randy. Gitu ya. Saya kan cuma teorinya ya. Kita lanjut. Nanti kalau saya menjelaskan semua leceh menurut saya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk saja. Berikut lagi. Contoh literatur Yahudi juga mencatat begitu. Kebijaksanaan 2 ayat 23. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Nah, itu orang Yahudi juga mengakui. Dan seorang teolog dari Yunani mengatakan Panagiotis Nelas bilang gini, manusia adalah gambar dari sang gambar. Nah, ya kenapa? Karena yang utama Yesus, manusia dicipta menurut pola itu. Makanya manusia gambar dari sang gambar. Nah, apa artinya dicipta menurut gambar? Nah, ini yang kita penting sekarang. Manusia artinya punya semua kualitas yang baik dan mulia. Jadi idealnya dari sejak penciptaan manusia itu diciptakan memang ideal. Nggak ono nyamukan itu dah. Ya kan? Ya kan? Iri hati itu dah ono Bapak Ibu. Ya kan? Ngerasani orang itu dari sejak pertama dah ada. Apalagi yang dulu kan manusianya cuma 2 ya. Dirasani siapa Bapak Ibu ya kan? Kan nggak mungkin ada ngerasani Hawa ngomong sama singa ya kan? Ya itu beda cerita. Nah, jadi kualitas manusia itu pada awalnya baik dan mulia. Roh manusia kekal, manusia diciptakan. Allah itu kasih, manusia dicipta menurut gambar, berarti manusia juga punya karakter kasih. Allah itu kudus. Kalau dicipta menurut Kristus berarti manusia juga punya kodrat kudus. Itulah manusia idealnya itu. Nah itu ya. Dicipta menurut rupa Allah, artinya adanya suatu proses pertumbuhan menuju satu sasaran tunggal, yaitu bertumbuh dalam segala hal ke arah untuk serupa dengan Kristus. Berarti sudah kudus, mari semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam kasih. Makin hari makin serupa dengan Kristus dalam kekudusan. Makin hari makin serupa dengan Kristus di dalam hal kebaikan. Ya kan? Mulutnya, pikirannya, hatinya, perbuatannya makin lama makin serupa dengan Kristus. Ini sebetulnya idealnya waktu Tuhan menciptakan manusia. Manusia bertumbuh kepada sasaran ini.
Nah, tetapi sayangnya di tengah perjalanan adanya apa Bapak Ibu? Fall ini tadi, kejatuhan. Manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, yaitu menyimpang dari sasaran tertingginya. Apa itu? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Coba Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Silakan. Oh, sudah hafal Bapak Ibu ya? Semua orang telah apa? Dan pernah mikir nggak apa kehilangan kemuliaan Allah itu? Apa yang dimaksud dengan berbuat dosa itu? Kan itu pertanyaannya toh? Ya kan? Semua manusia telah berbuat dosa, akhirnya hilang kemuliaan. Artinya apa? Manusia menyimpang dari sasaran tertingginya, itu artinya berbuat dosa. Awalnya relnya lurus, tapi sekarang belok. Lah begitu menyimpang, ini yang dimaksud dosa. Ketika menyimpang, ya hilang kemuliaan itu. Karena targetnya nggak tercapai. Keserupaan itu tidak tercapai. Akhirnya manusia menyimpang ke sasaran lain, nggak tahu apa itu. Nah itu kan. Nah sehingga kejatuhan itu dimulai saat manusia pertama karena tertipu oleh iblis dalam kehendak bebas mereka ingin menjadi seperti Allah tetapi tanpa Allah dengan memakan buah terlarang. Iblis datang dengan marketingnya. Datangnya bagaimana? Dia bilang, Tuhan kan pasti ngomong, semuanya nggak boleh, satu yang boleh kan? Kalau Allah kan nggak gitu ngomong. Semua boleh, satu jangan. Sama iblis dibalik, semua jangan, satu boleh, betul nggak? Nah kan kira-kira gitu tuh cara marketingnya kan? Hawa agak aneh. Rasakan nggak gitu deh, ya kan? Enggak kok. Bilangnya itu nggak boleh diraba sama nggak boleh dimakan. Iblis bantah lagi, namanya lagi marketing, produk harus laku kan, kira-kira gitu kan. Enggak, salah, Allah itu salah. Ya kan, kupingmu corot gitu Pak Ibu ya. Yang benar itu, ini boleh. Justru waktu kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam hal apanya menjadi seperti Allah? Maha kuasanya, maha taunya bukan. Tahu tentang baik dan jahat seperti Allah. Tawarannya itu ada level yang mirip dengan Allah. Nah, setelah marketingnya berhasil, pikirannya terpengaruhi, cara pandang ke buahnya jadi lain. Setelah dilihat, kayaknya memang enak. Nah, ya, berhasil marketing jalan. Produk bentar lagi laku. Ya kan? Sejak kelihatannya, apalagi bisa membuat tahu baik dan jahat. Kata iblis, kalau kamu makan, matamu terbuka. Kamu jadi seperti apa? Diambil, dimakan. Betul terbuka, mata mereka berdua terbuka, tetapi belakangnya yang lain. Kalau iblis tadi janji marketingnya apa? Mata terbuka jadi seperti Allah. Begitu mereka makan, mata terbuka, mereka tahu lagi. Beda cerita. Kemana iblisnya saat itu? Lari. Marketingnya produknya kan jalan dulu ya kan? Produk laris dulu kan? Lari dia udah nggak jelas. Itu semua terjadi karena apa? Kehendak bebas manusia yang ingin menjadi seperti Allah tanpa Allah. Berbicara tentang kehendak bebas, Agustin dari Hippo mengatakan bahwa pada manusia itu ada pilihan bebas dari kehendaknya. Tahu dari mana manusia punya kehendak bebas? Kata Agustinus, dia bilang, dari adanya perintah-perintah Allah di dalam Alkitab. Kalau perintah-perintah Allah diberikan tetapi manusia tidak punya kehendak bebas, itu percuma. Adanya dengan perintah Allah itu menunjukkan bahwa manusia punya kehendak bebas. Ya. Sekarang ketika Alkitab mengatakan jangan lakukan ini dan jangan lakukan itu, kapanpun ada permintaan dan peringatan seperti ini, itu berarti menuntut kehendak bebas manusia untuk melakukannya. Adanya perintah ini cukup membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas. Jadi manusia itu jatuh, itu karena kehendak bebasnya dia yang ingin menjadi seperti Allah tetapi tanpa Allah.
Nah, akhirnya begitu makan, begitu dia atas kehendak bebasnya makan, maka inilah yang terjadi. Hukum dosa yang masuk ke dalam diri manusia. Tadi manusia tidak dikuasai oleh hukum dosa. Betul ya? Tetapi begitu mereka makan, yang berlaku sekarang dalam hidup manusia, hukum dosa. Hukum itu menghantam kedalaman natur manusia. Hukum itu mengakarkan dirinya di sana. Hukum itu bertumbuh subur dalam diri manusia. Sehingga manusia jatuh dari kondisi alaminya, jatuh dari tujuan dan fungsinya yang semula. Karena hukum yang berlaku sudah beda. Ada hukum dosa, dibuat berbeda dari yang semula. Sehingga apa yang terjadi ketika hukum itu memerintah hidup manusia? Kecenderungan dosa akhirnya mengambil alih dan bertahta dalam diri manusia. Ya kan? Kalau Bapak Ibu nih sekarang ya kan ada yang menghina kita, kecenderungan kita apa? Balas. Ya kan? Serang balik. Gitu kan? Padahal kita tidak diperlengkapi militer, tapi tahu cara menyerang balik, Bapak Ibu ya. Nah, inilah kita. Hukum dosa yang memerintah, hukum ini memberlakukan teorinya. Cenderungmu harus kepada dosa. Kecenderungan dosa mengambil alih, bertahta, memerintah di sana. Ya kan? Sehingga manusia itu melakukan rupa-rupa dosa yang gak karu-karuan, Bapak Ibu. Nah, karena itulah manusia akhirnya menjadi apa? Hamba dosa. Pikiran perasaannya menjadi gelap. Kebebasan moralnya lebih sering cenderung kepada yang jahat ketimbang yang baik. Nah, salah sendiri ya kan? Hawa nafsu daging akhirnya melemahkan otoritas roh atas tubuh. Menundukkan manusia ke tempat yang rendah. Apa artinya? Manusia akhirnya melakukan rupa-rupa keinginan daging. Bisa dibaca di Galatia 5 nanti. Apa rupa-rupa keinginan daging? Perjinahan, percabulan, perselisihan, hawa nafsu, iri hati, ya kan? Itulah rupa-rupa keinginan. Dan karena dosa masuk, maka apa Bapak Ibu? Maut ikut masuk. Coba Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Silakan, ada yang boleh bacakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat. Itu dia. Dosa masuk, dia bawa gandengannya. Maut masuk. Itulah yang menguasai hidup manusia, Bapak Ibu. Panagiotis Nelas mengatakan, manusia telah takluk pada keberadaan yang tidak berakal dan manusia telah berjubahkan di dalam pakaian baru. Pakaian kemuliaannya sudah hilang. Terus manusia punya pakaian baru, yaitu apa? Pakaian makhluk yang tak berakal. Gregorius dari Nisa mengatakan itu adalah pakaian kulit dan pakaian itu adalah kehendak daging. Coba baca Kejadian 3 ayat 21. Silakan. Kejadian 3 ayat 21. Kurang keras pun, mohon lebih keras lagi. Kalau perlu Dan teriak. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan membuat pakaian kulit binatang. Sekarang manusia pakai pakaian baru namanya kulit binatang. Dan menurut seorang bapak gereja Gregorius dari Nisa, pakaian kulit itu adalah simbol bahwa sekarang manusia tunduk pada kehendak daging. Ya mahal ini pakaian kulit. Kalau ngeset sendiri mahal ya. Tapi kalau Allah yang buat gratis itu kayaknya ya. Nah itu ya. Kita lanjut. Akhirnya menurut Bapak Gereja Maximus sang pengaku, Adam telah menjelmakan dirinya hidup menyerupai binatang-binatang yang tidak berakal. Bekerja, mencari, menginginkan hal-hal yang sama seperti yang binatang-binatang itu kerjakan pada hal-hal yang tidak berakal. Nah, contoh maaf kata ini ya, bukan mendeskripsikan, tapi fakta. LGBT. Memangnya kehendak apa itu? Ya kan? Setelah menikah, kisah lain setelah menikah, bercerai, berselingkuh, gitu ya kan? Emangnya apa itu? Ya kan?
Orang bekerja, sudah dapat penghasilan yang bagus, tetapi karena cinta akan uang, akhirnya hati dan cintanya ditujukan untuk mencari kebendaan semata. Loh, itu bukti sebenarnya bahwa manusia itu bekerja, mencari, menginginkan hal-hal yang sama seperti binatang yang binatang itu kerjakan. Idealnya kan mencari sesuatu yang Allah kehendaki, mulia kan? Tapi begitu kehilangan kemuliaan, pakaiannya kehendak daging. Hukum dosa mencenderungkan dia kepada hal-hal yang sama seperti binatang-binatang. Betul Bapak Ibu ya? Inilah yang terjadi dengan dunia kita saat ini. Nah, tetapi yang menarik, meskipun manusia itu jatuh, tetapi natur dan kemampuannya menerima segala yang baik dari Allah tidak rusak. Karena kalau sampai rusak, ia bukanlah manusia lagi. Allah memelihara natur manusia yang telah ia ciptakan, sehingga manusia tetap bebas, hidup, memiliki kemampuan natural yang aktif, tetap bisa memilih, melakukan yang baik, dan menjauhkan diri dari apa yang jahat. Contoh, agama-agama selain iman Kristen. Banyak kan kita mendapati mereka saleh. Betul Ibu ya? Agama-agama yang lain juga melakukan ibadah, amalnya bagus, ya kan? Bertaraf dirinya bagus, ya kan? Hidupnya tidak keduniawian banyak. Itu bukti bahwa Tuhan memelihara natur manusia. Tetapi bagaimanapun juga di luar Kristus, yang berlaku di mereka adalah hukum dosa. Kalau kita kan hukum Injil, kalau mereka hukum dosa. Sebaik-baiknya mereka, selama hukum dosa itu memerintah dalam diri mereka, mereka tetap hamba dosa. Sebaik-baiknya mereka tidak bisa melepaskan diri dari status hamba dosa. Sebaik-baiknya mereka tidak bisa melepaskan diri dari status hukum dosa. Ini Bapak Ibu ya, itulah kondisi manusia. Nah, sehingga menurut Agrimandir Daniel Biantoro, roh manusia itu sekarang terputus dari hidup ilahi. Roh itu tak mampu memberi kekekalan pada tubuhnya, sehingga manusia menjadi manusia lapuk, fana, binasa, dan akhirnya mengalami kematian. Bukan cuma secara rohani saja terputus dari Allah, tetapi terdampak pada fisik. Ya kan, dulu manusia itu Adam paling mentok usianya 930. Berarti Adam itu masih ngonangi cucu, cicit, cecet, terusnya mungkin Bapak Ibu ya. Masih ketemu dengan Henok. Bapaknya Nuh dia masih ketemu. 930 ada yang usianya sekarang begitu. Tidak ada. Musa 120 masih kuat manjat gunung. Masih kuat hiking. Nah, masih kuat dia trip di padang gurun. Abraham waktu dipanggil keluar itu usia berapa kira-kira? Dari Mesopotamia, 75. 75 gak kuno-kuno. Masih bisa numpak unta. Nah, hebatnya itu ya orang dulu itu ya kan. Sekarang usia mulai makin terkikis, betul ya? 900, 700. Sekarang berapa? Kalau sampai bisa 100 lebih itu udah anugerah. Iya kan? Mentok-mentok 80, 90 terus terkikis. Ya semoga berhenti di 80 saja. Kalau terkikis terus baru lahir mati repot Bapak Ibu ya. Ini semoga terus di situ saja gitu ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Jiwa yang adalah esensi daripada rasional manusia. Manusia itu jiwa manusia itu punya dua. Pikiran rasional yang kita pakai seperti saat ini Bapak Ibu mengolah data, memahami, saya lagi khotbah, memahami pendeta yang di khotbah, memahami seminar ini itu namanya pikiran rasional. Tapi ada pikiran lain yang disebut sebagai akal budi atau mata batin atau pikiran jiwa. Nah, akal budi ini punya kekuatan yang tertinggi dari jiwa. Kenapa? Karena akal budi atau nous di dalam istilah Yunaninya itu adalah tempat orang mengenal Allah. Nah, contoh, banyak di luar sana yang baca Alkitab. Ya, agama seberang misalkan di sana.
Banyak kan yang ngotak-ngatik Alkitab? Bisa bertobat? Karena pakai akal rasional. Mata batinnya tidak terpakai. Nah, tempat mengenal Allah bukan di rasio. Makanya orang yang hanya pakai rasio ini yang dulunya Kristen bisa jadi ateis. Karena yang membuat orang kenal Allah itu akal budi, nous. Makanya berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Jangan ditafsirkan akal budi itu ini. Berubah oleh pembaharuan akal budi, oh berarti kita mesti berteologi, bersistematik, berbiblika sampai S3. Yang sudah sampai S3, belajar teologi dari sampai S3. Ada satu tokoh, profesor, doktor, S3, jadinya Kristen liberal. Tidak mengakui Yesus itu mati di salib. Matinya katanya gewer-gewer sama anjing. Iya kan? Ini masalahnya ada itu ya. Karena yang keketus di kepala saya ewer-ewer. Gitu ya kan. Gak ada bahasa Indonesia lain, yang keketus saja yang saya ngomongin gitu ya. Ewer-ewer anjing gitu loh. Bagaimana sih ini? Masa sih? Kok sampai kamu ini belajar apa gitu loh, iya kan? Ini kan menunjukkan bahwa akal budi tempat mengenal Allah tidak efektif. Padahal akal budi inilah yang akan membagi pengetahuan baru dengan akal ini. Itu dibuat tidak efektif oleh dosa. Akhirnya manusia dikuasai oleh 3 kekuatan negatif, iblis, dosa, dan maut. Tidak ada cara melepaskan diri atau membebaskan diri dari 3 cengkeraman negatif ini tanpa terkecuali hukum Taurat, dan dosa menggunakan hukum Taurat juga untuk melanggar. Perintah jangan mengingini. Paulus sendiri yang mantan Farisi dia bilang ketika perintah jangan mengingini datang, kok justru aku makin kepengen sesuatu. Iya kan? Makin ingin melawannya. Itu membuktikan hukum Taurat tak berdaya melepaskan seseorang dari iblis, dosa, dan maut. Akhirnya pada saat kejatuhan di Kejadian 3 ayat 15, detik manusia jatuh, detik itu juga Tuhan menyatakan Injilnya yang pertama, yang disebut dengan protovangelium. Coba Kejadian 3 ayat yang ke-15. Silakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini, Ya. antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan kau akan menemukan tumitnya. Perhatikan, kata keturunan itu merujuk kepada perempuan. Berarti dari Kejadian 3:15 Kristus sudah dinubuatkan akan lahir dari perempuan perawan. Dan kata tumit itu seakar kata dengan nama Yakub dalam bahasa Ibrani Akef dan Yaakov, sehingga Yesus dikatakan berasal nantinya dari garis keturunan Yakub. Bapak Ibu kalau baca Matius pasal 1 nanti, dari keturunan mana dia berasal? Jadi Yesus bukan cuma saja menjadi gambar bagi penciptaan manusia, tetapi detik manusia jatuh, disitulah Allah pun juga menjanjikan satu kelak nanti akan lahir dari seorang perawan yang akan menyelamatkan umat manusia nanti. Jadi Yesus sudah ada dari sejak perjanjian lama. Masuk kepada redemption. Karya penebusan itu dimulai dari Kristus yang menjadi manusia. Firman sang anak Allah yang menjadi manusia. Berbicara sang firman. Kristus itu adalah sang firman yang berdiam dan melekat satu di dalam zat hakikat Allah yang esa, yang kita panggil dengan sebutan apa Bapak Ibu? Bapa. Sejak kekal dan tak pernah terpisahkan. Jadi jati diri Yesus yang sebenarnya itu adalah sang firman. Ya, firman yang melekat satu berdiam di dalam zat hakikat Allah yang esa. Sang firman, anak Allah yang berdiam dan melekat satu dalam zat hakikat Allah ini bagaikan dikandung dalam zat hakikat Allah yang esa dan keluar tanpa meninggalkan kemelekatan satuannya di dalam zat hakikat Allah itu. Sehingga seolah-olah firman itu dikandung dan kemudian keluarnya sang firman dari dalam diri Allah diistilahkan dengan istilah diperanakkan. Jadi kata diperanakkan anak Allah itu bukan istilah biologis.
Makanya kan dulu ada yang melarang jangan mengucapkan selamat Natal, gitu kan? Kalau mengucapkan selamat Natal berarti sama saja mengakui selamat Allah telah melahirkan anak. Kalau memang Allah melahirkan anak, mana bidannya? Nah, kelihatannya logis ya? Ya, kita bisa menjawab sebenarnya. Kalau Allah dalam kealahannya memperanakkan anak biologis tidak mungkin. Berarti kesimpulannya kalau Allah memperanakkan anak berarti Allahnya harus hamil 9 bulan juga. Ya kan? Kalau Allah hamil 9 bulan, ibunya berarti harus ada. Berarti Allah sempat mantu dan besanan. Ya kan? Berarti kan harus begitu. Ya kan? Tapi kalau tanya anak Allah dalam inkarnasinya menjadi manusia, bidannya ada apa enggak? Ada, Bapak Ibu. Dalam tradisi gereja ada. Gereja mengatakan namanya Salome. Bidannya Yesus itu. Jangan terkecoh dengan TV. Di TV itu kamarnya mana ngelairo dewi, ngeden dewi ya Bapak Ibu kan. Terus Yusufnya yang berusaha jadi dokter gitu kan. Enggak, ada bidannya. Kita bisa jawab itu. Tapi kita lagi nggak ngomong itu Bapak Ibu ya. Nah, kita berbicara firman dalam kekekalan. Karena firman itu berdiam di dalam zat hakikat Allah. Berdiamnya ini disamaartikan kayak dikandung. Ketika firman itu keluar dari Allah, itu diistilahkan diperanakkan. Ya karena pemahaman inilah makanya muncullah istilah anak Allah. Itu aja. Gak perlu rumit kita gitu. Nah akhirnya sang firman inilah yang menjadi manusia. Rasul Paulus katakan firman yang menjadi manusia itulah yang berbicara kepada kita sekarang. Sehingga inkarnasi Kristus itu adalah wahyu Allah yang tertinggi. Penyingkapan kegaiban dari misteri Allah itu. Sehingga Yesus yang menjadi manusia itu dikatakan penyembuh fitrah atau penyembuh kodrat asali daripada manusia. Tuhan Yesus memulihkan kodrat manusia. Yang tadinya kudus, kena kejatuhan jadi tidak kudus lagi. Yang tadinya mengejar kebaikan, kena kejatuhan, tadi tidak mengejar kebaikan lagi. Begitu ada Yesus, fitrahnya itu dikembalikan. Kodrat asalinya itu balik seperti Tuhan menciptakan Allah. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, ia takluk pada iblis, dosa dan maut. Itulah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Allah dari sejak semula tidak pernah menciptakan kematian menjadi bagian dalam hidup manusia. Kematian dalam Kejadian 2 ayat 17 hanya diancamkan kepada manusia kalau dia tidak taat. Pada hari kamu memakannya, kamu mati. Berarti kesimpulannya kalau nggak makan, ya nggak mati. Kan gitu aja, sama seperti kita. Begitu makan, ya warak mesti. Kalau nggak makan, ya luwe. Kan gitu Bapak Ibu ya, kan nggak lapar, ya sama. Detik kamu memakannya, kamu mati. Berarti itu tanda kematian tidak pernah direncanakan Allah dalam hidup manusia. Karena fitrah manusia itu hidup kekal, bukan mati. Amin Bapak Ibu ya. Inkarnasi adalah cara untuk memulai manusia sembuh dari kodrat asalinya yang sudah dikacau balaukan oleh iblis, dosa, dan maut. Ketika kapan? Ketika sang firman yang punya satu kodrat ilahi itu turun ke dunia, mengambil darah dan daging sama seperti kita. Ketika dia turun ke dunia mengambil darah dan daging seperti kita, dia tidak membuang keberadaannya sebagai Allah. Dagingnya kemanusiaan tidak berubah ke dalam natur ilahinya. Dan sang firmannya tidak dihilangkan hanya karena dia menjadi manusia. Jadi memang dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Karena nggak ada yang dihilangkan salah satunya. Waktu dia di sorga, dia satu pribadi anak Allah dengan satu kodrat saja, yaitu kodrat ilahi. Waktu satu pribadi firman ini turun ke dunia, pasti otomatis dia bawa satu kodrat ilahinya, betul nggak? Nah lalu setelah dia bawa, dia ambil kodrat baru, yaitu kodrat manusia, disatukan dengan kodrat ilahi, sehingga dia punya
ilahi punya manusia. Amin Bapak Ibu. Sehingga ada kesatuan dari kedua natur itu, sempurna dalam keilahiannya, sempurna dalam kemanusiaannya, dalam satu pribadi. Siapa namanya? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang kita lihat itu punya dua natur, ilahi, manusia yang menyatu. Sehingga ada penyatuan dua kodrat dan ada penyatuan dua kehendak, ilahi, manusia dalam satu pribadi, tidak membaur dan tidak pernah terpisah. Inilah Yesus kita. Kristus yang satu pribadi itu juga mati di kayu salib dengan membawa dua kodrat ini. Sehingga ketika dia mati di kayu salib, dia mengalahkan iblis, dosa, maut dengan cara apa? Masuk ke alam mautnya. Siapa yang bisa mengalahkan iblis, dosa, maut? Itu kan tidak kelihatan mata. Alam roh. Yang bisa mengalahkan iblis, dosa, maut, ya siapa? Ya cuman Yesus. Masuk ke alam mautnya. Mati. Dia itu matinya bukan karena dikuasai dosa. Kita ini matinya dikuasai dosa. Dia matinya karena menyerahkan nyawa. Kalau dia nggak pernah menyerahkan nyawa, nggak pernah mati. Dia menyerahkan nyawanya, maka itulah kematiannya bisa mengalahkan maut. Salib adalah pintu gerbang masuk ke alam maut. Penguburannya adalah pertarungan dengan maut. Dan kebangkitannya adalah kemenangan atas maut. Itulah Yesus. Sehingga tujuan dari Yesus seperti itu cuma hanya satu. Dia menjadi seperti kita supaya dia memungkinkan kita menjadi sama seperti dia. Dia yang ilahi menjadi sama seperti kita manusia, supaya kita manusia menjadi ilahi seperti dia. Dan kebalikan. Dia ilahi menjadi sama seperti kita manusia. Bisa mati, bisa sakit, bisa lapar. Kita manusia bisa sakit, bisa mati, bisa lapar. Kalau di dalam dia bisa mengambil bagian keilahian dengan dia. Harusnya kita nggak bisa hidup kekal karena sudah ada dosa. Betul ya? Tapi ternyata Paulus bilang apa? Yang nantinya bisa binasa ini akan mengenakan yang binasa. Loh kan berarti sama seperti Yesus kan? Betul apa itu ya? Sehingga siapa yang di dalam Kristus, ia adalah, itu dimulai dari sekarang, nanti baru betul-betul mengenakan ciptaan baru secara utuh, sampai ke tubuh-tubuhnya, baru Yesus datang kedua kali. Nah, ada trilogi kebenaran mulia. Apa trilogi kebenaran mulia? Langkah agar karya inkarnasi, kematian, kebangkitannya bisa diterapkan dalam hidup umat manusia, ada trilogi kebenaran mulia. Apa itu? Beriman atau berbalik. Roma 10 ayat 10. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Kedua, mesti bertobat. Kalau tidak ada pertobatan, pengakuannya percuma. Betul ya? Harus bertobat. Kedua, dibaptiskan. Kenapa harus dibaptiskan? Coba buka Roma 6 ayat 3 dan 5. Sebentar lagi kita selesai sesi 1. Roma 6 ayat 3 dan 5. Roma pasal 6 ayat 3 dan 5. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu bicara baptis, Bapak Ibu. Dibaptis dalam kematiannya artinya dimanunggalkan dengan kematiannya. Dia kan matinya 2000 tahun lalu. Terus bagaimana saya bisa mengalami karya kematian itu? Sarananya apa? Kan itu pertanyaannya. Kan? Maka dengan baptisan. Baptisan maka itu bukan cuma sekedar simbol. Baptisan itu di dalam pandangan gereja sakramental simbolisme. Artinya apa? Sakramennya berbicara mengenai Yesus datang ke dunia, mati, bangkit, dan seterusnya. Simbolisme itu artinya yang nampak memang air.
Tetapi di dalam yang nampak juga ada kuasa yang tak nampak. Sehingga kita dibaptiskan dengan air yang nampak, maka kuasa yang tak nampak itu juga bekerja. Menyatukan dengan kematian. Menyatukan juga dengan kebangkitan. Itulah yang menjadikan kita manusia baru. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Silakan. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Stop sampai situ dulu. Kamu semua adalah siapa statusnya? Anak-anak Allah karena apa? Iman. Ayat 27, Pak. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan itu. Semua adalah anak-anak Allah karena iman. Ayat 27, karena kamu semua, artinya semua yang beriman tadi. Kenapa bisa jadi anak-anak Allah bagi mereka yang beriman? Ya karena mereka yang beriman itu dibaptiskan. Yang dibaptiskan ayat 27 jadi mengenakan Kristus. Makanya pakaian lama sudah berlalu, yang baru sudah datang karena pakaiannya baru. Apa pakaiannya? Pakaian Kristus. Yang tadi dicopot sama manusia pertama gara-gara tidak taat, sekarang kalau melalui baptisan dia pakai lagi itu, yaitu apa? Kristus. Itu artinya satu dengan kematian dan kebangkitan. Mulai dari sejak itu, orang Kristen punya satu perjalanan kerohanian. Apa itu? Disebutkan oleh Paulus. Kami apa Bapak Ibu? Berusaha supaya kami berkenan kepada. Hidup Kristen adalah sebuah pekerjaan yang keras, berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam kondisi yang sudah pakai pakaian baru. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, solus Kristus. Kristus sudah ada dari sejak penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Inilah dasar keselamatan telah Allah berikan pada manusia. Ketika jatuh, manusia cenderung kepada hal-hal yang berdosa. Kristus itu datang, yang menjadi pola penciptaan manusia, sang gambar itu datang ke dunia, agar supaya manusia yang beriman, bertobat dan dibaptiskan di dalam Dia dapat mengenakan Dia di dalam kehidupan kita. Detik itulah kita diselamatkan, dan saat ini kita yang berusaha untuk berkenan adalah perjalanan keselamatan hingga nanti Dia datang kedua kali. Nah, perjalanan keselamatannya seperti apa? Nantikanlah sesi-sesi berikutnya dari Pendeta Randy. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita telah diberkati untuk sesi pertama, Bapak Ibu. Ada yang ngantuk? Ya. Makan ya?